Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Justian dari Teknik Elektro B angkatan 2018. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin menjelaskan atau saya ingin mengangkat sebuah topik yang mana mungkin sedang hangat-hangatnya di kalangan masyarakat, yaitu larangan mudik. Seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Umumnya atau identiknya di Indonesia ketika kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri tidak mudik. Nah, dan seperti yang kita tahu juga bahwa COVID-19 ini sendiri sudah berada di Indonesia kurang lebih 1 tahun. Selama satu periode tersebut sudah banyak dampak yang disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri, seperti korban jiwa dari pasien COVID-19, lalu dampak-dampak yang mungkin disebabkan COVID-19 pada sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sudah banyak cara yang digalakkan oleh pemerintah atau kebijakan pemerintah yang digalakkan untuk menanggulangi dari penyebaran COVID-19 itu sendiri, seperti menggalakkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu sendiri seperti berisi memakai masker, lalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Nah, hal itu bertujuan untuk mengurangi dari penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, media untuk penyebaran COVID-19 sendiri ada banyak medianya, seperti melalui air liur dari pasien COVID-19, lalu berjabat tangan, ataupun dari benda-benda yang mungkin sudah terkontaminasi dari pasien COVID-19 itu sendiri. Nah, biasanya ketika seseorang sudah terkontaminasi dari COVID-19 ini, maka dia akan menimbulkan beberapa gejala seperti batuk-batuk, lalu kehilangan indera penciuman dan perasa, lalu sakit tenggorokan, dan juga umumnya demam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini pemerintah mengadakan kebijakan baru untuk menanggulangi dari penyebaran COVID-19 sendiri. Kebijakan baru tersebut adalah larangan mudik. Nah, larangan mudik ini dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei, tetapi dalam pengetatan larangan mudik itu sendiri dimulai ketika 22 April hingga 24 Mei 2021. Adapun sasaran dari larangan mudik itu sendiri adalah bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjalanan keluar daerah seperti keluar kabupaten, keluar kota, ataupun keluar provinsi, keluar negara, dan lain-lain tanpa alasan yang jelas. Nah, adapun beberapa alasan yang dikecualikan, yang dibolehkan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi, ataupun antar negara. Seperti misalkan melalui transportasi darat itu adalah kendaraan pimpinan Presiden negara RI, lalu ada aparatur sipil negara yang sedang melakukan perjalanan dinas, lalu ada juga kunjungan duka bagi keluarga yang ada salah satu keluarga yang meninggal dunia ataupun sakit. Nah, adapun sanksi atau hukuman bagi pelanggar yang tetap melakukan mudik pada saat larangan mudik ini, yaitu kendaraan tersebut dipaksa putar balik ataupun juga terjadi penilangan, dan ada juga hukuman-hukuman lain yang sesuai dengan Undang-Undang Negara Indonesia. Lalu bagi transportasi laut, yaitu ada seperti aparatur sipil negara yang sedang melakukan perjalanan dinas seperti TNI, Polri, ataupun dan lain-lain. Adapun kapal penumpang yang melayani operasional dalam pemulangan tenaga kerja dari luar negeri. Adapun sanksi bagi pelanggar yaitu pelabuhan tidak akan diberi surat izin atau dicabutnya surat izin pelabuhan, yaitu SIUPAL. Oke, lanjut. Untuk transportasi udara yaitu ada pengecualiannya, yaitu ada penerbangan yang mengangkut lembaga tinggi negara Republik Indonesia. Lalu ada juga penerbangan operasional yang mengangkut
yang melayani angkutan kargo. Lalu ada juga penerbangan-penerbangan operasional lain yang disetujui atau yang diberi hak, yang diberi izin oleh Ditjen Perhubungan Udara. Dan ada juga bagi masyarakat yang mendapatkan SIKM, surat izin keluar masuk, yaitu bagi mereka yang harus mendapatkan tanda tangan. Misalkan sebuah pegawai swasta harus mendapatkan tanda tangan dari pimpinan perusahaan tersebut, dan ada juga tanda tangan lainnya. Misalkan tanda tangan camat ataupun lurah bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perjalanan ke luar antar kota. Nah, sekiranya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.